Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mendengarkan ceramah singkat pada malam hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pengurus BKM Masjid Taqwa Muhammadiyah Losmawe senantiasa menghimbau kepada jamaah untuk tetap menjaga kebersihan tubuh dan pakaian, memakai masker ketika hadir di masjid, mencuci tangan pakai sabun dan menggunakan hand sanitizer yang sudah kami sediakan di setiap pintu masuk. Selanjutnya kami himbau untuk malam ini bagi orang tua yang membawa anak-anak, pertama untuk menjaga ketertiban ketika sholat, yang kedua menghimbau untuk tidak berlarian di selasar, di teras masjid dan di tangga karena kondisi sedang hujan. Selanjutnya yang akan menjadi imam pada malam hari ini adalah Ustadz Tasyukur SHMH Al-Hafiz, penceramah Ustadz Haji Abdul Razak MPD, dan insyaallah penceramah subuh esok adalah Ustadz Imanullah STMT. Sedangkan yang menjadi imam esok malam adalah Ustadz Afrialdi SPDI, penceramah Ustadz Adnan Yahya MPD. Dan infak malam yang lalu berjumlah Rp735.000. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Kepada Ustadz kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu, kalau kita mencermati ayat yang sering dibaca oleh penceramah Ramadan, termasuk ayat yang barusan kita baca tadi, ada 3 hal yang Allah sebutkan. Yang pertama, ada pelaksana, ada program yang dilaksanakan, dan ada tujuan yang ingin dihasilkan. Pelaksana yang Allah sebutkan di sini adalah Allah sebutkan adalah orang-orang yang beriman. Ramadan hadir ini dikhususkan oleh Allah adalah kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, Bapak dan Ibu, adalah orang yang terpilih, dipilih oleh Allah untuk hadir dalam bulan Ramadan ini. Man shama ramadanan imanan. Makanya di situ ada juga kalimat iman. Siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan imanan karena iman. Ini artinya dia puasa karena iman, karena memang dia adalah orang yang beriman. Wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia puasa karena iman dan dia puasa karena mengharap ridha daripada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa dia, dosa-dosa yang telah lalu. Ini orang-orang pilihan. Makanya orang-orang pilihan ini, Bapak dan Ibu, sikap dia adalah sami'na wa ata'na. Dia patuh, dan kemudian setiap yang Allah suruh, yang setiap Allah perintahkan dia taati.
Islam dia punya SOP, punya standar operasional pelaksana. Makanya orang yang beriman itu setiap aturan dalam Al-Quran ada, dia indahkan Al-Quran itu. Orang beriman itu setiap ada aturan dalam hadis, dia indahkan aturan hadis itu. Karena Al-Quran dan hadis ini adalah dua sumber yang mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di situ menunjukkan ciri orang yang beriman. Makanya Bapak dan Ibu, dalam situasi COVID-19 ini, tadi subuh saya sudah sampaikan dalam ceramah, orang beriman ini tidak boleh panik. Kita punya Allah yang maha kuat, tempat kita bergantung. Bapak Ibu yang ada sholat subuh tadi pagi di sini, saya sampaikan dalam satu hadis. Man shalla salata subhi fi zimmatillah. Orang yang datang sholat subuh berjamaah ke masjid, orang tersebut berada di dalam jaminan Allah. Allah jamin dia, Allah lindungi dia, Allah jaga dia. Maka orang yang pergi salat subuh berjamaah ke masjid, dia jangan coba-coba untuk diganggu, karena dia akan berhadapan dengan Allah. Jangan coba-coba zalimi orang yang melangkah ke masjid, karena dia akan berhadapan dengan Allah, karena dia menjadi lindungan Allah. Nah, ini tadi subuh saya sudah sampaikan hadis ini. Orang yang beriman secara standar agama dia punya aturan. Orang beriman karena hidup dalam sebuah negara, ikuti juga aturan negara, ikuti aturan pemerintah. Tetapi antara aturan pemerintah dengan agama ini harus dilihat sinkronisasinya. Kalau ada aturan manusia yang menghalangi, yang merusak SOP sunnah Nabi, ini perlu dipertimbangkan. Masjid Bapak dan Ibu adalah satu-satunya tempat yang Allah cintai dan Allah rahmati. Di dunia ini, masjid adalah satu-satunya tempat yang Allah rahmati, tempat yang Allah jamin keselamatan umat di malam masjid. Maka kan tadi subuh juga ada doa malaikat yang saya sampaikan Bapak dan Ibu. Orang yang melangkah ke masjid, orang yang duduk dalam masjid, orang yang sholat dalam masjid, itu orang tersebut didoakan oleh para malaikat Allah. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ini luar biasa doanya malaikat, Pak. Malaikat mendoakan khusus orang yang ke masjid. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dosa dia. Dosa dia yang ke masjid, dosa dia yang sedang sholat, dosa dia yang ada dalam satu saf, dosa dia yang sedang itikaf, dosa dia yang sedang duduk dengar khutbah, dengar ceramah, dengar tausiah. Yang penting dia dalam masjid, ampuni dia ya Allah. Allahumma arhamhu, dan curahkan rahmat kepada hamba-hambamu ini ya Allah. Curahkan rahmat, lindungi mereka. Jadi kalau dalam situasi COVID-19 ini Bapak dan Ibu, itu mudah bagi Allah untuk menjaga, melindungi orang-orang yang beriman, yang menjadi hamba yang cinta dengan masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang mendapatkan perlindungan besok di akhirat, di antara 7 golongan yang mendapat perlindungan adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang cinta, yang rindu selalu salatnya dalam masjid. Ini lindungan Allah, Pak. Ini SOP agama seperti ini. SOP pemerintah, tentu sebagaimana disampaikan protokol tadi. Pakai masker, keluar dari sini nanti cuci tangan pakai sabun, sudah disiapkan. Dah itu apa lagi? Disuruh bawa sajadah seperti saya ini, bawa sajadah kecil.
cukup untuk sendiri. Nanti kalau kita pulang terkena hujan, ganti pakaian itu, mandi pakai sabun, selesai, pakai sampo, selesai. Ini SOP secara aturan protokol kesehatan yang diantarkan, yang disampaikan oleh pemerintah demi kemaslahatan rakyat. Tapi ketika masuk dalam wilayah aturan sholat berjamaah, nah ini jangan campur aduk. Ada aturannya, ada aturan mainnya, ada SOP-nya yang saya bilang tadi. Kalau suasana ini sudah dianggap sangat mewadah Bapak Ibu, sudah sangat wabah, mewabah sekali, yang sangat luar biasa, sudah melebar, sudah di mana-mana, setiap lorong ada wabah, maka masjid boleh tutup. Boleh Jumat tidak di masjid, solat duhur di rumah masing-masing, jamaah di rumah masing-masing. Makanya ada hadis Nabi, kalau sudah wabah itu merajalela dan sangat tinggi dan luas, apa kata Nabi? Fayamkuthu fi baitihi sabran muhtasiban. Solat kalian di rumah masing-masing, stay at home. Kalau istilah bahasa yang viral, tinggal di rumah. Ngapain di rumah? Sabiran muhtasiban, sabar, jangan keluar kecuali dalam keadaan sangat membutuhkan. Kalau tidak, jangan. Tinggal di rumah, ibadah di rumah, salat di rumah, berjamaah di rumah, semua di rumah. Zuhur di rumah, semua di rumah. Baca Quran di rumah. Suami jadi imam, istri dan anak-anak jadi makmum di belakang. Salat tarawih juga di rumah. Kunci semua masjid. Jangan keluar. Fayamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiban kana lahu mislu ajrin syahid. Kalian sabar tinggal di rumah dalam keadaan wabah, sabar kalian tinggal di rumah, ibadah semuanya di rumah, maka kalian akan mendapatkan pahala seperti pahala syahid. Kalian tidak mati, enggak mati, tinggal di rumah, ibadah di rumah, sabar tidak keluar, itu kalian akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang syahid. Sekarang pertanyaan, kalau wilayah kita, daerah kita tidak mewabah, yang penting orang yang di luar daerah yang sedang wabah jangan masuk ke dalam, orang yang di dalam jangan keluar. Nabi mengantarkan begitu. Jadi kalau istilah lockdown pada masa Nabi itu sudah ada, cuman kita saja memberikan bahasa seperti itu. Jauh syariat Islam sudah mengantarkan bahasa begitu. Ada musibah daerah kalian, jangan masuk daerah kami yang tidak terkena musibah. Di perbatasan jaga. Kalau ada yang masuk, belok kanan, balik lagi ke sana. Ada pesawat yang turun di bandara, bawa penumpang dari daerah mana? Daerah yang masyarakatnya ada COVID-19, kemudian begitu mendarat, perintahkan terbang balik lagi, balik ke daerah masing-masing. Ini aturan pemerintah yang harus dijaga untuk menyelamatkan orang yang di dalam. Nabi sudah ingatkan beberapa abad yang lalu seperti ini. Ini syariat, Pak. Aturan syariat begitu. Tetapi kalau kita sudah terjaga seperti ini, kita waspada, jaga aturan. Tapi kalau sudah masuk dalam wilayah masjid, ikut berjamaah di masjid, ikut SOP Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Saw sufufakum, luruskan saf. Aqimu sufufakum wa tarasu, dan kemudian rapatkan saf. Tak boleh jarang. Tak boleh, Pak. Kalau memang khawatir itu takut, di rumah Anda salat. Kalau sudah masuk kemari, ikut aturan Nabi, luruskan saf, rapatkan saf. Ini tadi saya lihat masih ada yang jarang-jarang. Apakah memang ada yang takut corona? Wallahu alam, tidak tahu saya. Tak boleh, Pak. Saw sufufakum. Dalam satu riwayat Imam Bukhari atau Muslim, di ujung hadis itu, min tamamis salah,
Karena meluruskan saf, merapatkan saf itu menunjukkan kesempurnaan daripada pahala salat jamaah. Ini SOP-nya, Pak. Jadi kalau datang ke masjid, satu imam, satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini, mendingan salat di rumah aja, Pak. Karena tidak ada aturan SOP Nabi itu untuk datang ke masjid satu imam tapi berdirinya jarak-jarak. Itu sama artinya solat sendiri, Pak. Tidak ada pahala solat jamaah. Ini SOP-nya. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bukan tidak mau patuh, bukan tidak mau ikut aturan. Tetapi ini masing-masing ada wilayahnya. Nah, kalau ibarat kita di dunia pendidikan ataupun dinas, Pak, ada yang disebut dengan SA, surat edaran. Nabi sebelumnya sudah ada surat edarannya, Pak. Surat edarannya sudah ada, surat perintahnya sudah ada. Kalau salat ke masjid, luruskan saf ya. Iya, setelah lurus rapatkan saf ya. Iya, setelah rapat tanda rapat bahu dengan bahu saling bersentuhan ya. Iya, itu surat edaran. Jauh sebelumnya Nabi sudah ngomong seperti itu. Itulah menunjukkan ketaatan orang yang beriman kepada Allah. Ini standar, Pak. Nah, inilah yang harus kita lakukan dalam bulan Ramadan. Dan ini bahagian daripada proses, daripada program. Belum lagi ketika kita masuk dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ada ibadah puasa, itu lebih dahsyat lagi. Kalau ketika kita sedang berpuasa, Bapak Ibu, di siang hari, standar operasional perasaannya yang terbayang oleh kita selama ini kan al-imsa. Imsa ini kan menahan diri, Pak. Imsa itu kan menahan diri. Makanya kalau kita lihat di dalam tafsir As-Sa'di, dalam kitab Subul Salam, beliau menjelaskan hari ini orang yang berpuasa itu imsak, menahan diri itu anil akli wasyurbi. Itulah puasa hari ini. Puasa menahan diri tidak makan, puasa menahan diri tidak minum. Selesai. Tapi orang yang beriman, Bapak dan Ibu, tidak setingkat itu saja, tapi dia akan naik kepada dua tingkat lagi. Apa itu? Anil lagwi war rafas. Orang beriman posisinya di situ, Pak. Setelah dia bisa meninggalkan makan, setelah dia bisa menahan diri untuk tidak minum, kemudian dia naik ke level 2 lagi. Apa itu? Anil lagwi war rafas. Tidak berkata kecuali menahan diri, tidak berkata-kata yang keji, tidak berkata-kata yang rafas, tidak berkata-kata yang kotor, tidak dengki, tidak khianat, tidak mencaci, tidak berbohong, tidak menguping. Lisan ini disuruh jaga oleh Rasul. Minal lagwi war rafas. Rafas ini berkata-kata yang keji, berkata-kata yang kotor, berkhianat, mencaci, merendahkan orang lain. Ini yang paling penting bagi orang yang beriman, Pak. Karena hari ini ada orang yang sedang puasa, tahan lapar, tahan haus, tapi lisan berbohong, lisan bergunjing, lisan mengadu domba, lisan mencaci, lisan terus berkata-kata yang keji. Ini sering kita kurang kontrol. Makanya ketika Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah, tu'matan lil masakin, memberi makanan pokok kepada fakir miskin. Zakat fitrah yang Rasul wajibkan itu tujuannya adalah dua. Anil lagwi war rafas, membersihkan dan mensucikan orang yang berpuasa. Ketika puasa ada kata-kata keji, ada kata-kata yang sia-sia. Maka dengan zakat fitrah Allah sucikan dua hal itu. Barulah kemudian Bapak dan Ibu,
Tujuan yang diharapkan adalah dari program yang kita puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Ini hasil yang kita harapkan, Pak. Orang yang bertakwa itu, kalau Ibnu Mas'ud menjelaskan la'allakum tattaqun itu, cirinya adalah ayyuta'a wa la yu'sa. Ciri orang yang bertakwa, kata Ibnu Mas'ud, salah seorang daripada sahabat Rasulullah SAW, ketika menjelaskan la'allakum tattaqun, agar kau menjadi orang yang bertakwa, cirinya adalah ayyuta'a wa la yu'sa. Kau taat kepada Allah, jangan sedikit pun engkau berbuat kemungkaran kepada Allah. Nah, ini mampu tidak kita jaga di posisi ini? Taat Allah, jangan maksiat. Taat Allah, jangan buat dosa. Ingat Allah, jangan lupakan Allah. Bisa tidak di posisi ini? Ini yang perlu kita usahakan, Pak, supaya Ramadan kita mendapatkan la'allakum tattaqun, cirinya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Ada lagi la'allakum tattaqun itu yang disebut, yang disampaikan oleh Abdurrahman, Syekh Abdurrahman An-Nasir. Beliau ketika mengutip ungkapan ataupun ucapan Ar-Ruz Ar-Barri yang dikatakan orang yang bertakwa itu adalah engkau meninggalkan segala sesuatu yang menyebabkan engkau jauh dari Allah. Itu sudah menunjukkan engkau sudah bertakwa kepada Allah. Semua yang membuat, semua perkataan, semua perbuatan yang menyebabkan engkau jauh dari Allah atau Allah jauh darimu, maka itu tinggalkan, kata beliau. Maka itulah orang yang bertakwa yang sebenarnya. Makanya musibah yang terjadi hari ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada lain adalah merupakan kehadiran yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa balawnahum bil hasanatin was sayyiat. Allah akan uji kamu, Allah akan coba kamu dengan kesenangan dan kesusahan. Ini mewabah yang sedang terjadi ini menjadikan kita resah, susah. Tidak ada yang menyenangkan. Tapi ini adalah wa balawnahum bil hasanatin was sayyiat. Aku uji kamu, aku coba kamu, kata Allah. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un, agar engkau berfikir ternyata di situ ada dosa. Itulah yang menyebabkan bala ini turun, agar engkau bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita kembali kepada Allah? Allah sebutkan dua hal dalam surah Hud pada ayat yang ketiga. Allah menyebutkan di sana, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Segeralah engkau beristighfar, mohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosamu, dan kemudian bertobatlah kepada Allah, tidak mengulangi lagi terhadap dosa-dosa yang pernah kau lakukan. Istighfar berarti kita mohon ampun kepada Allah, sedangkan taubat adalah tidak kembali lagi kepada dosa yang pernah kita lakukan. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan mendolimi suatu negeri, Allah tidak akan menurunkan wabah di suatu negeri, Allah tidak menghancurkan negeri dengan suatu wabah, dengan satu bencana. Wa ahluha muslihun, apabila penduduknya adalah orang-orang yang beramal soleh. Inilah kata kuncinya, Bapak dan Ibu, agar kita ketiga-tiga hal ini, orang yang beriman, ada program puasa Ramadan kita adalah la'allakum tattaqun. Semoga ini mengantarkan Ramadan ini adalah untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, apapun yang Allah hadirkan hari ini, apapun yang Allah datangkan untuk kita hari ini, tujuannya adalah satu, untuk menguji keimanan kita. Setiap kesalahan kita, setiap dosa kita, sadari itu pernah kita lakukan, kecil atau besar. Dalam bulan Ramadan ini, ayo kita buka kesadaran kita, kita motivasi amal ibadah kita, agar semua yang akan berlalu, Allah akan berlalukan dalam kehidupan kita. Semoga yang kita sampaikan ini bisa mengingatkan kita kembali terhadap hal-hal yang pernah kita lakukan untuk perbaikan kita
di masa-masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.